Testing karburator SkyDrive ke 320 buat Mas Gugun. Jekan apa Jekan ya, maaf ya salah eja. Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Semoga tetap sehat di pandemi ini Mas Gugun. Keluarganya diberi keselamatan, rezeki lancar, damai sejahtera dan sukacita, amin. Jauh ya Kalimantan Tengah ini. Ini sudah mulai banyak ini SkyDrive yang beli sama saya ini. Yang ini juga belakangnya juga SkyDrive. Ini juga SkyDrive juga. Oke, langsung saja tanpa basa-basi langsung Tokcer nyala. Gasnya cepat naik cepat turun. Gas kecilnya juga enak. Gradual. Ya, ini tentu perlu syarat juga untuk memasang saya matikan dulu. Tentu perlu syarat juga ya Mas Gugun, kalau SkyDrive tolong dicek ini. Karet cupidletnya wajib ada, harus ada, diadakan ya, jangan dilepas. Kalau dilepas lubangnya jadi besar. Kalau besar sudah gak cocok, nanti bisa boros, gak sesuai dengan minjet saya, nanti performanya turun. Kalau dengan ini nanti enak performanya. Juga filter udaranya wajib steril, bersih ya Mas ya. Di bensin yang basah sekali, basah sah ya, dengan angin yang kencang sekali, angin kompresor. Jangan yang wes gini, gak ada gunanya nanti. Kotorannya gak semburat, gak larut dalam bensinnya. Diharapkan bisa larut dalam bensinnya netes di sini atau keluar dari sini, itu kotorannya juga terikut keluar. Oke, kalau sudah ada ini filternya bersih, pasti enak pakai karburator saya, bisa maksimal performanya. Dan jangan lupa juga businya baru ya Mas ya, businya diganti yang baru saja. Ini motor Skywave ya, nanti kalau di SkyDrive sama letaknya busi ya di sebelah kiri, nanti diganti saja Mas. Pakai karburator baru, busi baru, jadi nanti bisa enak. Karena kalau ada banyak kasus ya, ini sudah menginjak 320, kenyang pengalaman saya ya, dikonsultasi sama orang ya, macam-macam. Ada yang filter udara kotor, katanya cuma ganti karbu saja, tapi berbet loh ya, ini harus dibereskan filter udara. Ganti karbu saja tidak cukup ya untuk menyelesaikan masalah ya, karena semua sistem mesin ini integrasi, semua terintegrasi ya, saling mempengaruhi, bisa mensabotase. Ini bisa mempengaruhi kerja mesin. Udaranya buntu, bensin saja, padahal karburator ini fungsinya nge-mix udara dan bensin. Bensinnya dia bisa sediakan, udaranya yang menyediakan ini, dimampet tak boleh. Juga mesinnya kalau borok, apa yang ada yang kurang ya, skur klep atau kotor, bekasnya open filter, bekasnya karbu PE, karbu king, kotoran itu masuk mengganjal klep, jadi mintanya gas gede, nyalain karburator padahal mesinnya yang borok. Karburator dipaksa untuk menutupi kesalahan mesin, kekurangan mesin, kesalahan mesin. Harusnya diapain ya, dibersihkan kerak ruang bakar dan skur klep. Ada konsumen saya yang mengikuti instruksi saya, ada yang bandel gak mau, mintanya karburator, gak tahu karburator diapain lagi ya. Jadi karburator sudah baru, tinggal PR-nya ini diselesaikan. Ada yang langsung nurut dengan instruksi saya, dikerjakan. Nggak lama dia WA, ternyata enak Mas Kuang, karburatornya nggak salah apa-apa, stasioner langsam, digasnya performanya bagus loh. Gimana? Gara-gara mesin nyalain karburator, bisa, semua bisa terjadi. Sudah digarap filter udaranya bersih, mesin bagus, larinya bisa 40 km per jam. Nah ya ini Indonesia. Customer saya ini banyak dari senusantara ya, dari Sumatera, Irian Jaya saja belum, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT,
itu sudah beli sama saya semua, tinggal Irian Jaya saja yang belum. Ya moga habis ini nyusul, amin. Setelah semua sudah beres, kok lari 40 km per jam, bayangkan. Ya ini ke borok ya, maksudnya PR ini bisa sampai mendalam, sampai di puli. Jadi semua sudah beres, filter udara beres, karburator baru, mesinnya beres, dibereskan skru klep, tapi lari 40 km per jam. Ini ternyata saya minta puli sekundernya dibereskan, Mas. Apa yang kotor dibersihkan, apa yang kering dilumasi, apa yang dagingnya tipis atau aus diganti saja, kayak roller aus, peang, ganti yang baru. Fan bel keriting kecil, tipis, ganti yang baru yang lebih lebar. Yang kocak-kocak, bos terhadap rumah rollernya diganti yang baru. Kalau kocak itu kan mengganggu nanti fungsinya, bisa selip dan lain sebagainya. Yang belakang, torsi camnya kalau terkeluar, robek corong pulinya dan kering dalamnya, itu dikasih grease yang licin, ganti corong yang baru kalau robek. Pelorannya diadakan 3 biji, jangan salah naruh ya. Ada posisinya. Cantolan pir di sini dudukannya mur, ada sikunya itu menghadap ke cantolan pir. Ada yang sering saya jumpai ya, malpraktek digarap sama bengkel lain, itu beda posisinya, itu salah. Saya bongkar performanya langsung Yahoo, bisa 100 km per jam, asalnya cuma 80, kecantol dia di 80. Karena cantolan pir ini yang salah tempatnya. Dengan siku tempat duduknya mur CVT itu ada siku lurus. Nah itu harus menghadap ke cantolan pir. Kalau tergeser ya dicabut dulu 3 biji torsi cam atau pin guide-nya itu dicabut, dilepas, terus female-nya digeser, diputar, pokoknya sampai searah, baru torsi cam-nya 3 tempat itu ditancapkan. Corong puli baru masuk, baru dimasukkan kampas ganda, dikunci, beres. Ya ini problemnya nih, bisa lari 40 km per jam. Di Indonesia ini apa saja bisa terjadi. Sudah saya instruksikan ini ternyata masih bisa 40 km per jam. Nah ini setelah diberes oke, dia jawab BA bagus. Ya macam-macam ya, cuma areanya ini saja yang saya beritahukan ke customer karburator saya, supaya ya tidak terjadi dengan yang sudah-sudah itu. Ada PR nyalain karburator. Kalau semua PR sudah selesai, nyalain karburator boleh, nanti WA sama saya ya. Nanti saya berikan jawaban. Oke, terima kasih buat Mas Gugun. Maaf ya Mas Gugun, ini informasinya ditujukan bukan buat Mas Gugun saja, tapi pemirsa lainnya juga. Kadang pembeli karbu saya yang lama-lama itu melihat YouTube saya yang baru, melihat perkembangan saya atau melihat perkembangan informasi seputar Suzuki Matic. Apa saja persiapannya atau ada yang lolos ya. Nanti bisa dicek. Businya kasih yang baru, ada pengalaman juga saya. Customer saya bilang, kok gak enak berebet tuh, semua sudah beres kok berebet. Coba ganti busi sudah belum? Belum. Akhirnya dia ganti busi, jawab dari WA, enak Mas Kuang, loh gimana? Remnya 15.000 sudah bisa bikin orang puyeng. Kalau diganti beres enak. Ya itu area-areanya ya Mas Gugun. Dan juga para pemirsa semuanya yang mau beli karburator saya bisa cek dulu. Siapa tahu ya, kalau sudah benahin yang lain ternyata nggak perlu beli karburator saya, ya saya nggak apa-apa. Saya turut menyumbang informasi yang berguna. Ada kebaikan buat untuk senusantara. Ya ini tujuannya informasi ya begini nih, supaya mendapat pencerahan ya. Kalau solusinya terpenuhi enak, nggak perlu beli karburator saya, nggak apa-apa, saya nggak masalah. Bukan rezeki saya. Nanti ada rezeki saya dari orang-orang yang butuh karburator saya, yang memang benar-benar ya, benar-benar butuh karburator saya. Oke, saya layani lewat Bukalapak, Tokopedia, Shopee ya. Maaf, tidak saya berikan, saya nonaktifkan fitur COD karena ada yang main-main. Saya kirim sampai di tujuan ditolak, dibatalkan, alasannya ya uangnya dibuat yang lain loh. Dibuat lain yang lebih perlu ya. Kalau urgent jangan beli karburator dulu. Cukupi dulu kebutuhan dasar sandang pangan ya.
baru beli karburator. Jangan memaksakan diri, soalnya ada yang memaksakan diri minta COD. Saya sudah bikin lembur sampai pagi ya. Persiapan ini memakan waktu lama, ada pangkonnya. Saya terangkan di video YouTube 767778. Di sana persiapan saya untuk menggarap satu karburator, tapi dibatalkan begitu saja. Jadi maaf, saya sudah alergi COD. Siapa yang butuh karburator saya silakan beli. Kalau masih ragu minta COD, maaf saya tidak bisa kasih. Oke, sekian, terima kasih ya.